Anda bertanya, kami menjawab. Salam sejahtera bagi pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan seluruh pemirsa dimanapun dalam episode baru acara harian Anda Bertanya, Kami Menjawab. Dalam program Anda Bertanya, Kami Menjawab, kami menerima pertanyaan dari mereka yang ingin tahu tentang iman Kristen dan Alkitab. Dan kami berusaha untuk memberikan jawaban yang alkitabiah dan logis. Pertanyaan dalam episode hari ini mengatakan, bagaimana Anda secara logis menerima bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah? Meskipun 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 dan bukan 1. Jadi bagaimana kita menerima keesaan dalam Trinitas? Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan bertemu setelah istirahat. Apakah masalah tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketika kita mengatakan satu Allah, tiga pribadi untuk satu Allah adalah masalah yang tidak dapat dipercaya? Sebenarnya, mereka yang menentang gagasan Trinitas selalu berpikir bahwa yang kita katakan adalah Bapa ditambah Anak ditambah Roh Kudus sama dengan satu Allah. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Bapa ditambah Anak ditambah Roh Kudus menghasilkan satu Allah. Jadi kita tidak mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Namun doktrin Kristen tentang pribadi adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, atau Bapa, Roh Kudus, dan Putra. Tidak ada yang disebut 1 tambah 1 tambah 1. Namun kita percaya pada persamaan alamiah, logis, dan diketahui bahwa 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Di mana disebutkan dalam Alkitab bahwa Bapa ada di dalam Anak, dan bahwa Anak ada di dalam Bapa, dan bahwa Roh ada di dalam Anak. Mari kita lihat beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan gagasan ini. Dalam Yohanes 10. Ayat 38 ada perkataan ini. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kau beroleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Maka Kristus dalam Yohanes 10 ayat 38 menyatakan wahyu yang jelas dan tegas bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kata Bapa di dalam Putra dan Putra di dalam Bapa, mustahil kita mengatakan Bapa plus Putra. Melainkan Putra ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Putra. Namun ada ayat lain di Yohanes 14 ayat 10, Kristus berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang jelas dan tegas. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Namun ada ayat lain 1 Korintus 2 ayat 10 ketika ia berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, tapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Artinya, roh Allah yang memiliki kedalaman Allah menyampaikan pikiran-pikiran Allah kepada para penulis ilham, para rasul. Apa artinya roh Allah menyelidiki hati Allah kecuali roh Allah ada di dalam Allah? Melalui ayat-ayat yang ada di hadapan kita dapat mengetahui bahwa Bapa ada di dalam Anak dan kita dapat mengetahui bahwa Anak ada di dalam Bapa dan kita dapat mengetahui bahwa roh Allah ada dalam Allah. Jadi, tidak semua ayat Alkitab memberitahu kita bahwa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tapi kita tahu bahwa 1 dalam 1 sama dengan 1. Bapa di dalam Anak, dan Anak di dalam Bapa, dan Roh di dalam Bapa. 1 dalam 1 sama dengan 1. Tetapi jangan sampai orang mengira bahwa kami memberitakan 3 Allah. Dan bahwa kita tidak menyatakan keesaan Tuhan. Saya memberitahu Anda bahwa perjanjian lama bersaksi tentang keesaan Tuhan. Dan ayat pertama tentang keesaan sebagaimana dikatakan, di mana kita menemukan semacam ajaran langsung tentang keesaan disebutkan dalam Ulangan 6 ayat 4. Dan inilah perintah kepada umat Allah untuk mendengarkannya supaya mereka selalu mendengarnya dan mengulanginya kepada anak-anak mereka dan anak cucu mereka. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, keesaan Tuhan. Kemudian Yesaya 44 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi yang pertama kali menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah Alkitab. Yang pertama kali menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah Alkitab dalam Yesaya 44 ayat 6 dan Ulangan 6 ayat 4. Kemudian keesaan Tuhan muncul di dalam perjanjian lama. Di mana lagi keesaan Tuhan muncul dalam perjanjian lama? Yesaya 45 ayat yang kelima. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Dan jika Anda ingin beri garis di bawah kata kecuali aku tidak ada Allah,
dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Anda, tidak ada Tuhan selain akulah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, entah bagaimana Anda ingin menyebutnya, dan ini adalah ajaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan ini adalah ajaran Alkitab keesaan Tuhan. Yesaya 45 ayat 21 dan 22, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Allah yang benar dan juru selamat, tidak ada yang lain selain aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkan dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Semua ayat ini menyatakan kesatuan Tuhan dalam perjanjian lama. Namun seseorang mungkin berkata tidak dapat diperdebatkan bahwa perjanjian lama yang merupakan kitab bangsa Yahudi mengajarkan tentang satu Tuhan. Tidak ada keberatan terhadap hal ini. Keberatannya adalah pada perjanjian baru dan kekristenan yang mengajarkan tentang 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya akan mengatakan bahwa jika Anda memeriksa perjanjian baru, Anda akan menemukan ayat-ayat yang sama dan banyak ayat lainnya yang berbicara tentang kesatuan Tuhan. Markus 12 ayat 29 sampai 30, Tuhan mengingatkan para pendengarnya sekali lagi tentang apa yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di mana ini dikutip dalam Markus 12, hal disebutkan dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Dan barang siapa yang mengutipnya dalam Markus pasal yang ke-12, Kristus mengutipnya, karena ini adalah ajaran yang jelas dan tegas tentang keesaan Tuhan. Roma 3 ayat 30, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan, baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, karena Allah itu apa? Dia Esa. Ini adalah firman yang sangat jelas dan dalam perjanjian baru tentang keesaan Allah. Efesus 4 ayat 5 dan 6, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Satu Allah dan Bapa dari semua. 1 Timotius 2 ayat yang kelima, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus Yesus, satu Allah dan satu pengantara. Yakobus 2 ayat yang ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat-ayat dalam perjanjian lama yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, ayat-ayat dalam perjanjian baru yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, jadi seluruh Alkitab bersaksi tentang satu Tuhan. Tetapi kesatuan seperti apa? Ini akan saya katakan di menit-menit terakhir. Tuhan Allah berfirman dalam Kejadian 3 ayat 22, sungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tuhan berkata berfirman dan kata kerjanya berasosiasi dengan bentuk tunggal seperti salah satu dari kita. Berbicara tentang subjek jamak. Kejadian 11, baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka. Turun dan membingungkan berada dalam bentuk jamak. Yesaya 6 ayat ke-8, siapakah akan kuutus dalam bentuk tunggal dan siapakah yang mau pergi untuk aku dalam bentuk jamak? Apakah itu tunggal atau jamak? Ya, karena Tuhan itu satu. Tetapi kesatuan Tuhan itu bersifat komprehensif dan eksklusif. Komprehensif itu segala sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari keilahian karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Tuhan. Namun pribadi-pribadi ini, masing-masing pribadi berbeda satu sama lain dan dalam hubungan dengan yang lainnya tanpa pemisahan dan tanpa peleburan. Tanpa pemisahan dan tanpa peleburan, tidak ada pemisahan antara Bapa dan Anak. Dan tidak ada peleburan antara Bapa dan Anak dengan cara yang menghilangkan identitas Bapa, identitas Anak, dan identitas Roh Kudus. Alkitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengajarkan tentang kesatuan Tuhan. Kesatuan yang komprehensif dan eksklusif. Dan saya akan menemui Anda dengan pertanyaan baru dan episode baru. Tuhan Yesus menyertaimu. Anda bertanya, kami menjawab.